gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys kembali digelar Rabu 11 Juni 2025. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak Nikita Mirzani dan Reza Gladys, agenda sidang yang dilaksanakan masih dalam tahap memeriksa legalitas dari pihak turut tergugat. Sayangnya, karena pihak turut tergugat tidak hadir, maka persidangan kembali ditunda dan akan kembali digelar pada pekan depan dengan memasuki agenda mediasi. Ya, tampaknya agenda mediasi nantinya akan menjadi pertarungan sengit. Pasalnya, kuasa hukum Reza Gladys mengungkapkan pihaknya akan hadir jika Nikita Mirzani hadir. Dan kedua belah pihak pun tak menutup terkait peluang damai, meski saat ini pihak Nikita Mirzani dan Reza Gladys masih debat pendapat soal perjanjian yang dimaksud dalam gugatan Wan Prestasi tersebut. Untuk mengetahui fakta-fakta terkait update sidang gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani dan Reza Gladys, maka inilah 5 fakta sidang gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani versus Reza Gladys versi Cumi Top 5. Sidang gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys kembali digelar Rabu 11 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, dalam persidangan, Nikita Mirzani terlihat diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid. Sedangkan Reza Gladys diwakilkan oleh kuasa hukumnya Julianus Sembiring. Sayangnya, karena pihak turut tergugat tidak hadir, maka persidangan kembali ditunda dan akan kembali digelar pada pekan depan dengan memasuki agenda mediasi. Lantas seperti apa update sidang gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani versus Reza Gladys? Agenda sidang hari ini tadi sudah diputuskan untuk selanjutnya adalah mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Tadi sudah diputuskan ada 2 hakim judisial dan hakim non judisial. Habis ini mungkin saya akan mencari bertemu dengan mediatornya untuk mengatur jadwal supaya minimal minggu depan ada pertemuan untuk membahas kelanjutan proses hukum ini seperti apa, karena mediasi itu memang diatur berdasarkan peraturan Mahkamah Agung dengan tujuan kedua belah pihak mungkin bisa membicarakan permasalahan secara baik, secara kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah. Tadi yang memutuskan adalah bukan kami, bukan saya sebagai penggugat, dan juga bukan tergugat 1 dan tergugat 2. Kita sepakat tadi, kita serahkan ke majelis hakim supaya memutuskan mediatornya ada 2 orang. Jadi 2 orang inilah nanti satu hakim, satunya bukan hakim. Mudah-mudahan minggu depan ada titik temu untuk membahas persoalan ini, ya kan? Karena persoalan ini adalah sesuatu yang terkait adanya kesepakatan secara lisan yang terjadi di tanggal 13 November 2024. Reza Gladys, melalui tim kuasa hukumnya, Robert mengungkapkan jika pihaknya akan hadir dalam agenda mediasi yang akan digelar pada pekan depan jika pihak Nikita Mirzani pun turut hadir. Sementara, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid mengungkapkan dalam agenda mediasi semua prinsipal wajib hadir. Dan ia pun akan mengusahakan Nikita Mirzani dan asistennya hadir. Lantas, akankah kedua belah pihak akan hadir dalam agenda mediasi pekan depan? Pada saat nanti proses mediasi, Dr. Reza Mufid pasti kami undang untuk datang ke tempat ini untuk mediasi. Tapi dengan catatan kalau ada dari pihak Nikitanya datang, karena prinsipal ini kan harus ngomong dengan prinsipal. Kalau Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, ngomongnya dengan kuasa hukum di sana. Ketemunya apa? Tidak bakal ketemu apa-apa. Kalau cuma ketemu kuasa hukum mereka, saya aja yang ngadapin. Tapi kalau nanti Nikita datang, Dr. Reza, Dr. Mufid akan datang untuk diskusi. Siapa tahu bisa damai. Tapi kalau mereka dari pihak Nikita tidak datang, Dr. Reza mau damai sama siapa? Coba, damai sama pengacaranya mereka. Hah? Nggak bisa kan damai sama pengacara? Damainya itu harus Dr. Reza, Dr. Mufid damai dengan Nikita, itu bisa.
Tapi kalau Dr. Reza, Dr. Mufid damai dengan pengacara, kami aja yang damai dengan pengacara. Salaman, kayak seperti tadi. Ya, jadi jelas ya. Bang, tapi kapan kan waktunya Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang. Ada waktunya. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, para pihak, artinya para pihak itu prinsipal ya, di dalam hukum itu istilahnya prinsipal, diwajibkan untuk hadir, kecuali dengan hal-hal yang memang luar biasa dia tidak bisa hadir. Nah, yang jadi masalah, posisi Nikita Mirzani saat ini ada dalam tahanan, Ismail Marzuki ada dalam tahanan, dan itu menjadi kebijakan daripada kejaksaan. Apakah memberikan izin atau tidak? Nanti mungkin, ataukah ada jalan keluar lain, misalnya melalui video call atau apa. Nanti kita lihat teknis itu teknis yang akan disepakati dengan hakim mediator. Dalam gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys, Nikita Mirzani diketahui meyakini jika ada perjanjian antara dirinya dan Reza Gladys yang akhirnya membuat dirinya terjerat kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Namun, berdasarkan keyakinan pihak Reza Gladys, mereka tak merasa ada perjanjian yang dimaksud oleh pihak Nikita Mirzani. Tak pelak, terkait perjanjian tersebut, kedua belah pihak pun debat pendapat lantaran memiliki keyakinan masing-masing. Lantas seperti apa pendapat kedua belah pihak terkait perjanjian yang dimaksud? Anda sendiri bisa menyatakan ada kesepakatan by phone. Berarti itu adalah kesepakatan. Jadi terima kasih banyak rekan wartawan yang sudah memberikan pemahaman secara hukum bahwa by phone pun itu menjadi sebuah kesepakatan. Perjanjian itu memang ada. Ada. Kalau tidak ada angka. Kalau tidak ada tawar-menawar. Tawar-menawar itu adalah bagian dari sebuah kesepakatan. Jadi dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar, dibayar 2 kali 2 miliar dan 2 miliar. Itu tidak akan terjadi kalau tidak ada sebuah kesepakatan di antara Ismail Marzuki dengan tergugat satu. Kalau chatting-chattingan WA ini, kalau semua chattingan WA ini bisa masuk ke pengadilan, kita ini kan semua main WA semua ini. Nanti sekalian juga semua digugat semua Wan Prestasi. Ya kan? Jadi janganlah WA-WAan aja dipakai untuk menggugat. Itu ya boleh aja, pengadilan tidak boleh menolak gugatan. Itu jelas. Pengadilan tidak boleh menolak gugatan. Tapi kalau semua WA ini bisa digugat ke pengadilan, ini semua main WA semua ini, nanti kena gugat semua dong. Itu kan nggak jelas ya. Sebab di WhatsApp itu kan satu, pihaknya itu siapa? Apakah betul itu Dr. Reza apa bukan? Pihak sana siapa? Apakah betul itu Nikita atau bukan? Dari WA itu nggak ketahuan nomor telepon siapa, Tapi kalau saya chat ke Mbak ini, tahu-tahu yang menggugat di sini, ya kan? Ngakunya kami yang komunikasi chatting, padahal komunikasi chattingnya ke sana. Kan susah membuktikannya. Ya, chatting-chattingan ini enggak masuk materi. Di tengah proses gugatan Wan Prestasi, Nikita Mirzani dan asistennya Mahil Syahputra diketahui juga terjerat kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU buntut laporan Reza Gladys. Dalam hal ini, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, berpandangan jika proses pidana Nikita Mirzani dapat gugur jika gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys terbukti. Lantas seperti apa pandangan Fahmi Bahmid dan bagaimana praktisi hukum Tony RM menilai hal tersebut? Yang saya harapkan sesuai dengan pasal 84 KUH pidana, ada hal-hal yang namanya untuk menunda proses hukum pidananya karena ada perkara perdata. Kalau perdatanya ternyata terbukti, apakah pidananya gugur? Pidananya akan gugur dengan sendirinya. Karena di situ sudah terbukti adanya Wan Prestasi. Kalau perkara perdatanya sudah diputuskan dan dinyatakan Wan Prestasi, maka secara yuridis perkara pidananya itu akan gugur dengan sendirinya. Menurut saya ya,
pengacaranya Nikita Mirzani ini kan dulu pernah ada ngomong bahwa minta agar penyidikan tuh di hold dulu kan, ya. Nah, menunggu gugatan manifestasi. Nah, berarti itu artinya kalau dilihat dari pernyataan pengacaranya Nikita Mirzani, itu salah satu upaya agar penyidikan ini berhenti dulu sambil menunggu gugatan manifestasi. Itu tidak bisa, itu menurut saya salah langkah, salah strategi ya. Kalau tujuannya seperti itu untuk menghentikan penyidikan ya, itu ada cara gugatannya itu. Kalau gugatan prapit ya, atau kalau tidak terima minta gelar perkara khusus ke Karwasidik kan, maka pasti itu akan menghormati dulu. Tetapi kalau gugatan manifestasi untuk menghentikan, nggak bisa sia-sia. Meski kedua kubu yakni Nikita Mirzani dan Reza Gladys saling melawan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, nyatanya mereka tetap membuka terkait peluang damai di antara mereka. Ya, saat ditanya mengenai peluang damai, kubu Nikita Mirzani dan Reza Gladys sama-sama tak menutup kemungkinan mereka untuk berdamai jika memang dapat dilakukan dalam agenda mediasi pekan depan. Lantas seperti apa peluang damai antara kubu Nikita Mirzani dan Reza Gladys? Artinya ada peluang damai sendiri? Semua pasti ada peluang. Kenapa sih sesuatu yang bisa kita bicarakan tidak kita bicarakan, ya kan? Semua bisa. Tapi kalau misalnya tidak ada titik temu, ya proses hukum tetap berlanjut. Karena di dalam suatu permasalahan, titik akhir dari persoalan itu adalah mencari kebenaran. Dalam kebenaran itu pasti ada keputusan. Saya tidak tahu. Cuma aturan mediasi itu adalah mendamaikan para pihak, menjembatani para pihak supaya membahas permasalahan tersebut secara baik. Itu adalah fungsi mediasi, di mana dalam mediasi itu akan ada namanya hakim mediator. Mereka yang akan, apa sih usulanmu misalnya, dari saya mengusulkan apa, nanti dari tergugat mengusulkan apa. Itu teknis. Nah, kita lihatlah kalau memang ada hal-hal yang bisa dibicarakan. Kalau misalnya tidak ada titik temu, ya proses hukum berlanjut. Bang, ada kemungkinan damai nggak Bang kalau saat nanti mediasi? Kemungkinan pasti ada ya, tapi kan kita tidak bisa bicara sekarang gitu. Jadi mediasi itu tujuannya berusahakan supaya damai. Iya. Tapi apakah bisa atau tidak nanti tergantung dalam mediasi. One, two, three, four, five.